input tidak ada hubungan langsung dengan pembelajaran. Jadi misal ukuran ruang kelas, daya listrik dan sebagainya, dengan berbagai alasan lembaga masih sulit memenuhi sesuai standar. Tapi ukuran-ukuran itu tidak penting karena guru dapat melakukan improvisasi dalam mengelola pembelajaran. Baik, yang berikutnya ini perubahan ya, perubahan instrumen dan penilaian. Kalau dulu adalah perangkat akreditasi, kalau sekarang itu IASP ya, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Tapi di dalam SK-nya adalah kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Tadi di chat itu sudah linknya sudah dibagikan, Bapak Ibu bisa download gitu ya. Download. Itu tebal karena dijadikan satu, mungkin sekitar 460-an halaman gitu. Saya lupa gitu. Tapi itu terbagi halaman pertama sampai ke berapa itu untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Gitu. Ini karakteristik itu berbeda ya dengan instrumen akreditasi sebelumnya. Jumlah dan pembobotan skor butir dan penilaiannya juga beda. Butir dan aspek dalam IASP juga jadi berbeda dengan yang lalu. Tadi saya sampaikan Pak Feli, tapi perlu kami ingatkan. Ini apa SK-nya tadi? Ini. Karakteristik IASP 2020 itu luntur sesuai dengan karakteristik sekolah madrasah yang heterogen. Jadi ini lebih fair ya, lebih fair dalam menentukan akreditasi. Jadi lebih fair artinya Pak Rudi menggambarkan antara sekolah yang ber-AC dan semuanya serba mewah dengan sekolah yang kecil itu punya penilaian yang sama dalam pencapaian kinerja gitu ya, sama. Juga instrumen itu hanya memuat determinan faktor, jadi determinan itu yang bisa dihitung ya, yang dominan gitu, terhadap mutu sekolah. Yang tidak bukan determinan faktor itu tidak dimuat pada instrumen ini. Kemudian ini dirumuskan secara generik sehingga kompatibel dengan kondisi sekolah yang heterogen. Dan yang membedakan juga bahwa untuk seluruh jenjang, jenis dan jenjang sekolah madrasah itu generik, tetapi ada beberapa butir kekhususan. Misalnya untuk SD itu ada pada mutu guru itu adalah pembelajaran tematik gitu. Kemudian untuk SMK ada beberapa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Feli. Dan juga Bu Anung. Ini bedanya dengan yang lalu. Ini Pak Rudi yang membuat ini. Jadi makin sedikit ya, makin sedikit jumlah butirnya. Tapi bukan berarti tidak berkualitas, bukan berarti tidak berbobot. Nanti kalau sudah tadi mungkin nanti di persiapan itu tentang dokumen itu justru menjadi lebih banyak ya, lebih banyak yang harus dikerjakan. Jadi butir intinya itu 35, SMP sama SMA itu tidak ada kekhususan, jadi hanya 35 butir penilaian ya. Itu. Tapi untuk SD ada 36 karena ditambah satu kekhususan, SMK menjadi 34 karena ada 9 butir kekhususan. Ini ya kalau Bapak Ibu lihat di IASP atau perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah, ini pasti memuat komponen ya, memuat komponen, kemudian ada pernyataan, kemudian ada capaian kinerja, kemudian ada petunjuk teknis, ya, ada petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu memuat lengkap sekali, itu termasuk definisi, misalnya sikap religius itu apa gitu ya. Disiplin itu apa, RPP syaratnya seperti apa itu ada di dalam definisi. Kemudian di dalam petunjuk teknis ini ada pembuktian kinerja. Nah, pembuktian kinerja oleh asesor itu nanti melalui observasi, telah dokumen, wawancara dan angket. Angket itu hanya untuk satu butir yaitu tentang butir 2 atau 4 ya tentang perundungan. Dalam konteks yang lain bentuknya seperti ini. Jadi di dalam Kepmen ini
di samping memuat definisi pembuktian kinerja itu ada kolom kesimpulan. Juga ada butir pemenuhan relatif. Tadi sudah dijelaskan Bu Hanum, butir pemenuhan relatif gitu ya. IPR. Setelah pembuktian kinerja ini melalui observasi, wawancara, dokumen, angket. Nah, nanti persiapannya seperti apa? Nanti saya sampaikan, tapi lebih detail mungkin nanti Pak Dr. Rudi. Ini langkahnya sebenarnya sama ya. Perbedaannya itu pada proses visitasi. Ini beda ya. Kalau dulu melihat sarana, perasaan mengamati itu, sekarang kan tidak. Karena perubahan paradigmanya tadi itu. Langkahnya sama. Jadi ada sosialisasi seperti sekarang. Kemudian setelah Bapak Ibu mengunggah semuanya, mengunggah ke Sispena, DIA maupun daftar unggahan, mengunggah profil IPR, maka PAN ini dengan para asesor akan mengadakan asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan. Nanti yang memenuhi asesmen kecukupan itu nanti kita sampaikan. Itu kalau harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi maka tidak layak untuk divisitasi. Rencanakan ada pemberitahuan. Kalau layak akan dilanjutkan visitasi. Ini saya kira tidak harus saya baca semua ya, karena nanti berulang. Oh, tadi belum ya. Setelah visitasi, kemudian ada validasi dan verifikasi. Kemudian ada verifikasi hasil validasi. Setelah itu baru ada penetapan hasil. Nah, setelah itu ada pengumuman, ada keberatan atau tidak gitu ya. Kalau ada keberatan itu tidak ada keberatan maka ada penerbitan. Jadi kalau ada keberatan bisa visitasi ulang, bisa juga tidak. Saya kira tidak harus. Kok hilang? Sudah Pak, sudah pelaksanaan visitasi. Muncul ya? Ya, pelaksanaan visitasi. Karena ini sekolah reakreditasi kan sudah familiar apa itu visitasi gitu ya. Tapi visitasi adalah kunjungan ke sekolah yang dilakukan asesor untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu sebenarnya menjernihkan ya, menjelaskan atau pengembalian kepada yang sebenarnya. Kemudian verifikasi adalah proses membangun kebenaran. Sedangkan validasi pengesahan atau pengujian kebenaran. Visitasi bisa dilakukan dulu sebelum pandemi ya otomatis semuanya luring gitu ya. Nah, tetapi visitasi itu bisa dilakukan secara luring dalam luar jaringan atau daring dalam jaringan. Hal-hal ini contoh-contoh gambar ini kenapa ini ditampilkan gitu ya. Kalau luring pun tetap ada luring, ada temu awal, daring juga ada temu awal meskipun bentuknya tidak seperti ini. Tetapi akreditasi ini tidak harus seperti gambar-gambar ini gitu ya. Nanti lebih tegas lagi. Oke, visitasi daring. Tadi daring. Sebenarnya sama ya sebenarnya. Seperti yang disampaikan Prof. Muklas tadi gitu. Ya, bisa saja nanti setelah pandemi berakhir kita juga tetap akan banyak daring gitu ya. Banyak daring. Nah, ini tadi alurnya juga berubah kan, alur sistem akreditasi. Tadi Prof kayaknya sudah sempat menyinggung. Jadi kita mengenal ada yang namanya dashboard monitoring. Tapi saya coba membaca ini secara satu persatu. Jadi alur sistem akreditasi. Misalnya ada sekolah madrasah baru belum pernah terakreditasi. Maka sekolah ini atau madrasah ini menjadi sasaran akreditasi. Gitu ya. Sekolah-sekolah baru yang meluluskan tahun ini itu juga menjadi sasaran prioritas untuk diakreditasi. Nah, kemudian melalui proses akreditasi yang diawali dari sosialisasi, mengisi CA, dan lain-lain itu. Nah,
apabila lulus akreditasi, maka sekolah ini tentunya diterbitkan sertifikat. Gitu. Tapi kalau tidak lulus, tidak terakreditasi, maka ada rekomendasi perbaikan kepada daerah, pemerintah daerah. Ya. Kalau lulus, diterbitkan sertifikat, kemudian sekolah itu masuk ke dalam database sekolah madrasah yang sudah terakreditasi, masuk ke sini. Gitu. Kalau sudah masuk ke sini, maka proses selanjutnya akan ada input tahunan, data indikator melalui Dapodik dan lain-lain ya. Gitu. Maka ini masuk ke dalam dashboard monitoring. Jadi dashboard monitoring system. Tadi ada pertanyaan dari mana tadi sekolah itu, Om sudah perpanjangan kok? Nah, itu karena berdasarkan dashboard monitoring. Nah, apabila berdasarkan dashboard monitoring ini terjadi kinerja sekolah itu stagnan misalnya, maka akan dilakukan perpanjangan sertifikat, gitu. Perpanjangan sertifikat otomatis. Jadi sertifikat itu diperpanjang otomatis. Kalau begitu tidak ada visitasi, tidak ada akreditasi, ada gitu ya. Terutama untuk sekolah yang merasa bahwa sekolah saya meningkat gitu. Sekolah saya meningkat, saya bisa mengajukan gitu. Mengajukan untuk akreditasi. Jadi harus konsisten dengan indikator tahunan. Tetapi permohonan akreditasi ini bisa ditolak, bisa diterima, gitu ya. Kalau diterima, maka sekolah tersebut masuk sekolah sasaran akreditasi dan dilakukan proses akreditasi. Apakah hanya itu saja sekolah yang mengajukan peningkatan? Gitu? Tidak, gitu. Sekolah yang menurut dashboard monitoring ini terjadi indikasi penurunan kinerja, maka sekolah ini juga masuk ke sasaran akreditasi. Jadi meskipun ada perpanjangan otomatis, tidak berarti bahwa sekolah Bapak Ibu itu tidak akan diakreditasi lagi, karena kita mempunyai sistem dashboard monitoring ini yang melihat bisa melihat indikasi adanya penurunan kinerja atau tidak. Kalau misalnya berdasarkan dashboard monitoring itu tidak terjadi penurunan, tidak jadi peningkatan, tetapi ada laporan masyarakat, maka ini juga menjadi sasaran akreditasi. Jadi tidak berarti otomatis itu selalu diperpanjang, selalu berakhir diperpanjang. Ada monitoring. Yang itu sistem ya, menggunakan sistem. Kondisi objektif tadi banyak ini yang dibahas tadi ini. Tadi mungkin Mas Teguh ini bisa nanti menjawab ini. Jadi misalnya ini semuanya di-scan gitu ya, semuanya di-scan, kemudian kita buka bikin file gitu, filenya scan-scanan ini gitu, terus di dalamnya link itu di-upload bisa apa enggak? Gitu. Menurut saya kok bisa, gitu. Karena pada waktu coba ada yang melakukan itu. Sarana prasarana tadi tidak lagi ini menjadi ini pemenuhan gitu ya. Memang ada di dalam indikator pemenuhan relatif itu menyangkut juga diantaranya tentang guru, jumlah guru, sertifikasi guru kalau tidak salah, kemudian daya listrik, ada menyangkut sarana. Ya. Baik. Bapak Ibu, waktu kita relatif sangat terbatas. Jadwal visitasi mohon diralat nanti Pak Rudi kalau saya salah. Untuk yang reakreditasi ini diperkirakan ini 13 sampai 25 September. Karena sebelum tanggal 13 ini itu ada visitasi untuk sasaran prioritas. Karena datanya belum tertangkap oleh anak-anak. Mungkin bisa jadi mengisi tapi belum save. Ya, jadi waktu relatif terbatas, tetapi karena tadi Pak Rudi sudah menyampaikan pada pembahasan Sispena tadi itu, ternyata Sispenanya sudah bisa dibuka. Jadi selesai sosialisasi ini, teman-teman sebenarnya sudah bisa mulai mengunggah. Ini.
apakah kita siap ya? harus siap gitu ya. Kita menginjak pada B ini. Sebenarnya ini tadi sudah banyak dibahas di Spena tadi. Materi B itu bagaimana kita melakukan persiapan. Persiapan akreditasi 2021. Meskipun Bapak dan Ibu sudah terakreditasi atau TT atau apa-apanya sudah pernah, tetapi ini kan ada perubahan paradigma, perubahan instrumen, perubahan penilaian macam-macam, sehingga perlu persiapan. Tadi sudah jelas tadi Pak Rudi, persiapan yang pertama diantaranya aplikasi Telegram gitu ya. Jadi persiapan itu merupakan kunci gitu ya, Jadi tahap pertama itu harus bentuk tim gitu ya, gitu. Kecuali manajemen di sekolah itu sudah running well ya, sudah kalau dalam bahasa Jerman itu sudah seperti Alltag gitu ya, sudah seperti sistem sudah berjalan gitu ya, itu tidak perlu lagi. Kalau toh sudah berjalan, kita perlu menguatkan tim saja. Kemudian kalau dulu kepala sekolah itu akreditasi bisa mendelegir dan macam-macam, sekarang ini manajemen ya, saya tidak otomatis menyebut kepala sekolah. Manajemen ini justru sangat banyak yang terkait dengan itu, sangat banyak gitu. Kalau kita lihat komponennya saja, komponen mutu lulusan itu kalau tidak salah 11 butir. Komponen proses pembelajaran itu berapa ya, 6 atau berapa, mutu guru 4, yang paling banyak itu komponen manajemen sekolah. Jadi persiapannya harus menjadi lebih ya, harus menjadi lebih. Tadi perintah Pak Rudi dan teman-teman tadi, yang pertama unduh IASP, pelajari IASP. Atau kalau mau bahasa resminya ya kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah, Permen ya, kan nomor ini. Tolong diunduh, kayak tadi linknya sudah diberikan, tinggal diunduh dan pelajari. Meskipun itu tebal, tapi untuk SD itu hanya di halaman depan itu yang diperlukan saja yang diunduh, itu tidak harus semuanya diunduh. Ya kalau ngunduhnya semuanya, tapi yang dipelajari yang sesuai dengan jenjangnya. Mohon maaf. Pada tiap butir dipelajari kata kunci. Ya, kata kunci tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Rudi. Kata kunci level. Dan sekolah madrasah sesuaikan dengan level yang diinginkan. Tadi di dalam Sispena tadi sudah ini karena harus mengklik level apa. Pelajari itu. Kemudian setelah menentukan itu, butirnya dipelajari, levelnya apa, kemudian dokumen yang dibutuhkan itu apa, gitu. Jadi harus ditata dalam folder-folder. Oh ini untuk ini untuk ini. Sebenarnya ada juga kita punya tabel itu. Nanti bisa kita tunjukkan ya sepintas. Gitu. Kalau kita tunjukkan semuanya waktunya tidak cukup. Kemudian narasumber yang dibutuhkan itu komite sekolah diperlukan apa enggak itu disiapkan. Berikutnya ini contoh tadi itu yang menentukan level. Ada tips ya, ada tips dari Pak Rudi untuk menentukan level itu. Level 3 itu apabila sekolah madrasah Anda panjenengan pada posisi yes, ya, itu 3. Tapi kalau kurang atau lebih dari yes itu level 4 itu yes more, ya tetapi lebih gitu. Yes lebih, plus lah, yes plus. Kalau ya tetapi, yes but gitu ya. Ya tetapi itu level 2. Kalau level 1 no. Gitu. Misalnya perilaku disiplin itu sudah baik di dalam dan di luar sekolah itu yes.
Tapi sudah membudaya itu more ya, jadi 4 itu. Nah, kalau dalam contoh ini, yes-nya itu sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi misi. Gitu. Melibatkan pemangku kepentingan. Digunakan untuk penyusunan rencana kerja sekolah. Nah, kalau level 4 ini tidak hanya digunakan untuk level sekolah, tetapi untuk perbaikan dan peningkatan. Jadi more, lebih dari yang 3. Sedangkan yang 2 itu bad gitu ya, sudah mengimplementasikan tetapi belum mengevaluasi. Gitu. Sedangkan yang tidak, level 1, mengembangkan dan menyosialisasikan tapi tidak diimplementasikan. Untuk masing-masing butir beda-beda, tapi kalau untuk memudahkan pemahaman bisa memakai seperti itu. Oke, berikutnya. Komponen mutu lulusan ini dokumen yang harus disiapkan. Sebenarnya banyak sekali dokumen yang harus disiapkan ya. Oke, ini. Ada, ini contoh ya, ini ada beberapa. Misalnya tata tertib, itu butir 1. Itu tentang untuk aspek kedisiplinan waktu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Anun, saya kira tidak harus dibaca lagi. Kemudian yang penting juga harus disiapkan oleh sekolah itu Bapak Ibu cek indikator pemenuhan. Indikator pemenuhan relatif tadi itu harus diisi di dalam DIA ya, di dalam DIA. Kemudian indikator pemenuhan mutlak ini juga harus diunggah kan gitu. Indikator mutlak karena ini kalau ini tidak terpenuhi maka sekolah tidak bisa divisitasi gitu. Berarti tidak pada saat asesmen kecukupan oleh para asesor itu tidak memenuhi syarat untuk divisitasi. Nah, ini ada 4 ya, 4 indikator pemenuhan mutlak gitu. Sekolah madrasah telah memiliki izin operasional. Ini hanya dicek saja. Gitu. Kemudian kepala sekolah madrasah memiliki surat tanda tamat ini dianulir, gitu, sehingga hanya ada sekolah madrasah telah memiliki izin operasional, sekolah madrasah pernah meluluskan siswa, sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pelajaran sesuai kurikulum, sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Indikator pemenuhan relatif ini beda ya untuk jenjang SD, SMP, SMA, ini beda. Kalau ini yang ditampilkan kayaknya untuk SMP. Kalau SD hanya 8 seingat saya itu. Tapi itu ada di dalam Kepmen, ada di dalam Kepmen. Jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma 4. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tadi di chat itu ada yang menyampaikan bagaimana kalau sekolah saya hanya ada 1 orang guru yang memiliki sertifikat pendidik. Nah nanti kan ada skornya itu, ada skornya. Dan skor IPR itu totalnya kontribusinya terhadap nilai akhir itu 15%. Persiapan visitasi gitu ya. Ini persiapan visitasi virtual daring. Sebenarnya sih sama ya. Sebelum visitasi daring, sekolah madrasah diharuskan mengisi data isian akreditasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Ini yang menjadi persoalan. Ini kami harus segera melaksanakan asesmen dan ini untuk yang sasaran prioritas sampai hari ini masih banyak sekolah madrasah yang belum selesai. Mempersiapkan fasilitas jaringan internet yang memadai
dan stabil untuk digunakan selama visitasi daring, baik untuk proses wawancara maupun proses pembelajaran daring saat visitasi. Nah, nanti ini akan ada bisa menggunakan fasilitas Zoom dari sekolah, tapi bisa juga menggunakan fasilitas Zoom dari depan. Sekedar mengingatkan, waktunya ya. kurang 5 menit. Oke. Baik. Kemudian harus mempersiapkan juga narasumber ya, berdasarkan narasumber. Nah ini narasumber ini. Kepala sekolah ini nanti perannya sangat banyak. Wakil kepala sekolah itu untuk SD tidak, tapi untuk SMP ya, SMK ya, SLB ya. Kemudian ketua program kompetensi keahlian atau kompetensi keahlian itu SMK ya. Ketua bursa kerja yang SD SMP enggak, tapi yang SMK harus. Ini yang harus disiapkan ini. Tahap berikutnya setelah ini siapkan dokumen ya. Dokumen disiapkan, tadi sudah banyak dibahas bagaimana kalau dokumennya terlalu besar, tapi itu penting sekali harus segera disiapkan. Karena itulah perlu tim untuk segera menyiapkan itu. Nah, bagaimana dengan situasi yang seperti sekarang ya, bisa daring kan gitu. Kecuali kalau sama sekali tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa men-scan di sekolah, ini yang menjadi persoalan. Tapi masuk sendirian di sekolah gitu atau berdua di sekolah, scan tidak diizinkan rasanya ya tidak mungkin lah, masih bisa gitu. Kemudian Bapak Ibu ya tenang dalam menghadapi visitasi. Kemudian cari narasumber yang penampilannya sopan, tutur katanya juga sopan, menguasai masalah yang akan dibahas. Cari guru yang menguasai masalah, lancar bercakap. Siswa juga demikian, tidak sombong. Visitasi luring kami mengingatkan mohon untuk sekarang ya siapkan hard copy dan soft copy ya, kemudian dimasukkan ke dalam. Untuk file-file yang besar masukkan ke dalam Google Drive sehingga nanti mudah linknya. Pena isi selengkap mungkin sesuai kondisi. Tadi sudah ditunjukkan Pak Rudi. Kalau belum selesai itu tidak hilang kok. Menyiapkan dokumen lagi, unggah lagi. Scan lagi, unggah lagi. Sampai seluruh butir selesai. Kompromi dengan jadwal dengan asesor. Ini Pak Rudi membuat kira-kira reng-rengannya seperti ini ya. Ada hari pertama itu temu awal. Gitu. Kalau nanti daring, masing-masing narasumber itu punya kode gitu ya, sehingga nanti ada di breakout room. Gitu. Saya kurang tahu ini mesti ada penjelasan ini apa enggak ya nanti menjelang visitasi ini Pak Sekretaris mungkin yang paham. Gitu. Kalau nanti terpaksa semuanya daring. Yang hari kedua seperti ini. Kemudian mohon tidak dilakukan lagi kayak gini itu menghabiskan energi dan sebagainya. Kadang-kadang sekolah itu menyambut luar biasa gitu. Seperti ini karena ingin menunjukkan unjuk kerja. ada event yang lain lah gitu ya untuk kerja, untuk menunjukkan ekskul dan sebagainya. Kita sebut dokumen. Tidak harus disambut seperti ini. Seperti saya dulu waktu masih tugas itu di Bojonegoro itu jalan kira-kira 2 kilo karena untuk disambut drum band dan lain-lain. Ya ini tidak perlu lah. Tolong jangan lagi lah. Jangan lagi. Jadi tidak perlu. Nah ini kebetulan ini yang ditampilkan Pak Rudi ini teman saya, ini teman satu kelas waktu dia kepala sekolah saya di Menjur. Ini wakil ini tidak tahu Pak Rudi ini. Ada saja selalu Pak Widil? Ya, selesai. Oh ya. Oke. Terima kasih. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan, mungkin nanti bisa diperkuat oleh Pak Dr. Rudi Winarko. Demikian Pak Miskan.
Pak Rudi tetap di Jawil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wijil yang telah memberikan materi mulai dari dinamika, dari paradigma sampai kepada jadwal kegiatan visitasi yang dengan jelas, terang, penerang, suaranya juga enak.